Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrizal Tahar, saat ini Direktur Penanganan Sampah. Direktur Penanganan Sampah ini di bawah Deputi Pengolahan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun. Direktorat Penanganan Sampah ini mempunyai tugas di bagian hilir. Jadi pengelolaan sampah itu dibagi dua. Pertama adalah Direktorat Pengurangan Sampah, itu bagian hulunya, upstream. Jadi isu-isu terkait dengan extended producer responsibility, kemudian juga terkait dengan gerakan-gerakan masyarakat, bank sampah, social ecopreneur itu ditangani Direktorat Pengurangan Sampah. Di hilirnya adalah Direktorat Penanganan Sampah yang berkaitan dengan teknologi, kemudian peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengolahan sampah, dan juga hal-hal lainnya seperti waste to energy, kemudian RDF teknologi, landfill, TPA, itu yang menjadi tugas dan fungsi daripada Direktorat Penanganan Sampah. Sejak Pak Menteri dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup tanggal 20 Oktober 2024, berbagai kebijakan progresif dilakukan oleh Pak Menteri ini terkait dengan pengelolaan sampah. Mulai dari kebijakan hulu sampai ke hilir itu dilakukan secara progresif. Mulai beliau mengeluarkan kebijakan untuk stop importasi scrap plastik, sehingga diharapkan sampah-sampah plastik di Indonesia mensubstitusi kebutuhan impor dari scrap plastik tersebut. Ini adalah kebijakan yang sangat berani dan sangat progresif, tapi ya inilah yang kita tunjukkan juga kepada dunia, negara lain, dan juga kepada bangsa kita sendiri. Di samping itu, berbagai kebijakan-kebijakan lain juga sudah dikeluarkan. Pertama adalah terkait dengan landfill system di Indonesia atau kita kenal dengan TPA, di mana seluruh kabupaten kota, seluruh daerah di Indonesia itu pasti sistem utamanya adalah menggunakan TPA atau landfill. Dan berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, TPA itu yang dioperasikan secara open dumping itu tidak diperkenankan lagi pada 2013. Jadi saat ini sudah hampir 12 tahun hal tersebut masih berjalan, sehingga Pak Menteri mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan semua praktek open dumping dalam pengelolaan TPA atau landfillnya, sehingga ada 343 TPA atau landfill yang diberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Diharapkan tentunya dengan adanya sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah ini, praktek open dumping itu bisa dihentikan sehingga semua daerah-daerah melakukan pengolahan sampahnya dengan landfill dan TPA yang standar, minimal control landfill, kalau bisa sanitary landfill, atau juga pengelolaan dengan sistem lainnya, bisa dengan menggunakan thermal system, ada di dalamnya waste to energy, RDF, atau juga menggunakan recycle atau circular economy konsepnya, dengan mendorong teknologi material recovery facility, kemudian composting, juga black soldier fly, dan sebagainya. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh Pak Menteri, dan juga di strategi bagian hulunya juga beliau sudah banyak melakukan kebijakan, termasuk mendorong komitmen dari produser untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Itu kira-kira yang mungkin teman-teman bisa lihat saat ini di Indonesia terjadi perubahan yang signifikan tentang isu sampah ini. Dan yang menjadi hal penting adalah Bapak Presiden sudah menjadikan isu sampah sebagai hal yang sangat penting dan isu serius, sehingga beberapa kali ratas dilakukan, dan arahan beliau salah satunya adalah mendorong untuk revisi Perpres 35 tahun 2018 tentang waste to energy, di mana diharapkan waste to energy ini bisa menjadi solusi untuk kota-kota metropolitan dan kota besar
yang sampahnya di atas 1.000 ton. Dan hal terpenting juga adalah revisi Perpres yang diharapkan Presiden itu adanya simplifikasi sehingga bisa dilakukan dengan cepat, termasuk dengan mendorong dan antara dilibatkan dalam pengelolaan sampah dengan waste to energy ini. Pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan target dalam Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di mana tahun 2029 capaian pengelolaan sampah itu 100%. Artinya semua pengelolaan sampah itu harus sesuai standar, itu 100%. Basis data kita di akhir tahun ini masih di angka 39%, dan diharapkan akhir 2025 bisa mencapai angka 51%, sehingga diharapkan tahun 2029 bisa mencapai angka 100%. Di samping itu juga dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional kita, yaitu sampai 2045, salah satu game changer untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah isu pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi dari 20 isu game changer Indonesia Emas untuk mencapai Indonesia Emas, salah satunya adalah nomor 19 terkait dengan pengelolaan sampah terintegrasi hulu sampai hilir. Jadi kita harapkan juga tahun 2045 konsep pengelolaan sampah kita sudah menuju ideal, di mana semakin banyak upaya-upaya pengurangan menjadi determinan sistem kita, sehingga upaya penanganan di hilirnya semakin sedikit, sehingga Indonesia Emas itu bisa kita capai. Termasuk salah satu pilarnya adalah dengan pengolahan sampah. Kunci dalam menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia adalah kolaborasi ya. Karena persoalan sampah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja, oleh pemerintah pusat saja, tidak bisa. Jadi semua elemen, semua komponen bangsa harus ikut terlibat di dalamnya. Bahkan setiap individu berdasarkan undang-undang itu punya tanggung jawab untuk mengelola sampahnya. Paling tidak kita sebagai individu, kita paling minimal kita harus memilah sampah di rumah kita. Kalau bisa lebih jauh lagi, kita ngompos sampah di rumah kita bisa membawa sampah kita ke bank sampah yang sudah terpilah. Itu sebagai individu. Kemudian juga produser punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang berasal dari packaging ataupun dari produknya. Ini adalah mandatory. Kemudian juga gerakan-gerakan masyarakat dan pemerintah daerah tentunya. Jadi kunci utama dari pengolahan sampah di Indonesia adalah kolaborasi yang kuat. Di samping yang berikutnya adalah kita perlu melakukan perubahan secara revolusi perilaku kita, perilaku masyarakat kita. Jadi ini kunci utamanya. Mudah-mudahan capaian 2029 dan cita-cita 2045 Indonesia Emas itu kita bisa wujudkan dari pengelolaan sampah ini. Terima kasih.